Halo, kembali lagi di Sambil Nyetir bersama saya Teddy. Saya Daniel. Dan saya Doni. Hari ini kita memperingati International Women's Day yang baru saja lewat di tanggal 8 Maret lalu. Kita kedatangan tamu Ellen Winata, digital artist atau illustrator based on Singapore, dan satu lagi career woman Tri Junita. Halo. Halo guys. Halo Mbak Ellen, halo Mbak Tri. Halo. Apa kabar? Oke, Baik. Sehat? ya kita mulai dengan topik pembahasan hari ini, itu adalah pria versus wanita secara konsep, secara stereotype, secara praktikalnya, dan secara aktualnya di lapangan. Jadi kita mulai dulu yang pertama, International Women's Day. Kenapa harus ada International Women's Day? Ini nanya, Ted. Nanya dong. Kenapa harus ada International Men's Day? Saya rasa sih nggak Dan harus ada. kenapa nggak boleh ada International Women's Day? Kenapa harus ada Mother's Day? Sebentar. International Women's Day kita tahu, kebanyakan orang tahu. Saya nggak tahu apakah yang 5 orang di sini ini tahu atau enggak, tapi kebanyakan orang tahu International Women's Day. Tapi International Men's Day, saya baru tahu beberapa detik yang lalu. Terus itu salah siapa? Sebentar. bukan salah siapa-siapa. Intinya International Women's Day ini di blow up sedemikian rupa bahwasanya women itu sangat spesial. Kenapa? Kalau International Men's Day mau di blow up juga bisa sih. Nggak ada yang ngelarang juga. Tapi buktinya tidak ada terblow up setiap Ya tahunnya. kalau misalnya kalian mau blow up juga nothing is stopping you gitu. Jadi I don't see why it's an issue. Kenapa ada mungkin- kalian gitu? Maksudnya apakah cowok harus yang blow up Enggak. International Men's Day? Mungkin karena selama ini perempuan selalu di bawah kali ya. Jadi ya ada beberapa event dijadikan ya untuk eksistensi perempuan gitu. Dan yang blow up International Women's Day ya emang women's juga. Iya. Jadi what's stopping guys men from blowing up International Men's Day? Instead of Saya rasa sih complaining, itu- why not you just blow up International Men's Day? Saya rasa yang memblow up International Women's Day ya orang-orang cowok dan cewek dua-duanya yang tertarik kepada International Women's Day. Saya sih kurang setuju ya kalau cuma cewek sendiri yang maksudnya- memblow up International Women's Day. Tapi Ya, sebelumnya saya rasa cukup egois. sebelumnya saya tanya dulu, kemarin Mbak Tri dengan Mbak Ellen International Women's Day ada perayaan apa Mbak? Kerja Atau- sih. Kerja biasa aja. Libur ya? Wah enak juga nih. Enggak, Enggak. kerja. Kerja biasa. Kerja biasa. Oh Kerja gitu. biasa. Ya itu mah bumbu-bumbu ini doang dong berarti. Kirain dikasih libur kan gitu. Atau jam kerja diperpendek kan lumayan kan ya. Sayang saya Oh, nggak enggak. ada. Sayang nggak ada. Tapi di kantor ada dikasih bunga gitu nggak? Nggak ada. Enggak. Wah tidak suportif juga ya. Ya. Gimana sih? Berarti ini- Bilang egois. Berarti- Nggak konsisten ya. Berarti apa kalau ini Mas Dika dan Mas Daniel dan Mas Teddy, berarti memang ramenya ini di digital saya lihat kan gitu. Praktikalnya tidak ada gitu. Bahkan kalau nggak ada yang woro-woro di medsos, sebenarnya semua orang lupa gitu. Mbak Tri ingat nggak sih sebenarnya International Women's Day itu ada? Tahu ya kan memang ya dari medsos juga sih, tapi ya tahu. Oh Women's Day. gitu. Tahu Tapi juga paling ada hashtagnya kan. Ya paling nggak dapat sesuatu lah gitu ya. Mungkin ya kalau dari kantor nggak bisa diharapkan, dari orang lain saja gitu diharapkan kan. Ya setidaknya dari Women Who Support Women. Yeay, Ya, go oke. women. Ini kalau saya lihat itu dirayakan pada 1911. Sekarang sudah 2021. Berarti lebih dari 100 tahun. 110. Kira-kira 110 tahun ya. Mhm. Focal point-nya adalah Women Rights Movement, bringing attention to issues such as gender equity, reproductive rights, and violence against women. Kira-kira masih relevan nggak sih? Sangat relevan sih. Akan terus relevan sih, karena memang isu-isu itu dari dulu sampai sekarang ya boleh dibilang beberapa hanya jadi wacana doang, nggak betul-betul dilaksanain. Jadi Gitu ya ya. beberapa hanya kita raise apa untuk itu perempuan untuk menghargai mereka gini, tapi ya sebagian cuma jadi wacana doang, nggak benar-benar dilaksanakan. Dan sebenarnya di masyarakat juga masih ada ekspektasi perempuan harus seperti ini, atau stereotip bahwa perempuan ini kayak gini gitu, atau perempuan cannot do this.
Dan kayak misalnya di tempat-tempat kerja juga kayak mungkin ada yang unfair terhadap perempuan, seperti banyak yang berasumsi bahwa kalau misalnya perempuan nikah bakal quit kerja misalnya. Terus karena itu pekerjaan jadi yang diprioritaskan diberikan kepada pria misalnya. Itu salah satunya. Jadi kalau menurut aku International Women's Day itu membantu untuk raise awareness bahwa cewek itu bisa, cewek itu sebenarnya enggak kayak gitu, and to celebrate women for everything that they can do. Mungkin kalau saya bisa masuk di sini, kita semua harus setuju kalau dari tahun 1911 sampai 2021, suka atau tidak suka, kehidupan itu sudah jauh lebih baik. Cewek dulu nggak bisa voting, sekarang bisa voting. Cewek dulu mungkin usia harapan hidupnya jauh lebih pendek dari sekarang. Sekarang secara rata-rata usia harapan hidup cewek itu jauh lebih tinggi dari cowok. Dari dulu juga jauh lebih tinggi, tapi sekarang well-being-nya udah jauh lebih baik. Nah, mengapa bisa improve? Pastilah ada orang-orang yang bantu mengimprove. Orang-orang ini nggak semuanya cewek. Saya yakin ada cowok, ada juga cewek. Iya, ada pasti. Ketika dibilang ada hal-hal yang tidak adil terhadap cewek selama ini, sebenarnya banyak juga hal-hal yang tidak adil terhadap cowok. Iya, benar-benar. Contohnya, Mas Dika? Ya, contohnya saja. Mungkin kalau kita bahas lagi dari tahun 1911 sampai sekarang, kebanyakan cowok yang usia mungkin 18 sampai 40 mati di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Belum lagi Perang Korea, Perang Vietnam, dan mana-mana. Kebanyakan itu ada cewek mati, bukan tidak ada. Meninggal ya. Banyak orang yang berperang, banyak orang terkena musibah dan segala macam meninggal. Tapi kelihatannya ada kesan bahwa banyak wanita-wanita yang sudah sekarang sangat maju mendapat kesempatan yang sama, tetap mempergunakan cerita yang terjadi 100, 200, 300 tahun yang lalu seakan-akan itu masih terjadi hari ini. Padahal perempuan-perempuan ini sudah sangat sukses, sudah berada di karir yang sangat tinggi, sudah memiliki rumah, tanah, dan sebagainya, tapi kita masih melihat mereka seperti memainkan atau seakan-akan bersembunyi di belakang kejadian-kejadian atau isu yang terjadi sudah 500-400 tahun, di mana hal-hal ini sudah tidak ada lagi hari ini. Aku cuma mau point out kalau di Indonesia sendiri, misalnya di desa-desa gitu, masih banyak anak cewek yang dipaksa nikah di bawah umur karena mereka dianggap sebagai properti dari orang tua atau properti dari suami. Ini terjadi sekarang. Jadi what do you have to say about that? Karena kan kamu kan bilang ini tuh di masa lalu semuanya masalahnya. Tapi sebenarnya enggak. Masih banyak terjadi di masa ini. Tentu. Dan sangat banyak hal-hal lain yang terjadi di masa ini. Slavery misalnya. Mungkin di sekarang kita merasa bahwa gak ada lagi slavery. Tapi di negara-negara Afrika yang masih berperang, sesama suku masih saling menslave atau memperbudak satu sama lain. Masih banyak kasus-kasus, mungkin kalau terhadap kekerasan terhadap perempuan, juga banyak kekerasan terhadap laki-laki yang masih di bawah umur. Yang terjadi di mana-mana. Tentulah ada ketidakadilan di society, di masyarakat, di mana saja. Tapi seakan-akan suara ketidakadilan yang diteriak-teriakkan ini kebanyakan oleh orang-orang yang tinggal di kota besar, yang tidak mengalami atau bahkan tidak melihat hal-hal ini, hanya mendengar mungkin dari sosmed, atau mungkin tidak tahu bahwa hal ini benar-benar ada atau tidak, atau bagaimana hal itu terjadi. Mungkin saja di balik semua kekerasan ini adalah seorang perempuan juga yang menyebabkan. Kita nggak pernah tahu siapa penyebabnya. Mungkin lebih tepatnya kalau aku bisa ngomong sih, mungkin akses informasi bagi yang mereka yang nggak mampu ya. Expected orang di kampung untuk bisa voice out itu didengar orang dengan kemungkinan orang yang sudah something kayak public figure atau yang mungkin memang udah punya gimana ya, udah memang lebih luas lah jangkauannya, lebih kemungkinan didengar yang mana. Jadi ya aku sih point outnya itu ya kali ya, mungkin tidak mengalami, tapi bukan berarti ini nggak ada. Dan bisa jadi dia juga bukan untuk speak up untuk sendiri, tapi speak up untuk yang lain. Karena ya kayak tadi aku ngomong, yang kayak di daerah tertinggal, kampung, pedesaan begitu, mereka mau voice out, speak out, bahwa saya di tempat kita, aku masih begini-giniin loh. Siapa yang mau denger? Iya. Jadi kita itu koar-koar bukan karena kita hiding behind something, tapi we are giving a voice to the people who cannot speak up for themselves. Buat orang-orang yang mungkin mereka speak up, mereka bakal mungkin bisa dibunuh, mungkin bisa di-disown, didepak dari rumah. You never know. Jadi kalau misalnya kita nggak speak up buat mereka, who will?
Apa just because we didn't experience it means we cannot talk about it? Should we pretend it didn't exist? Mungkin inilah dimana kita berbeda ya. Kita boleh berkoar-koar, tapi ketika, mungkin bukan Anda ya, ketika di medsos kita dengar orang berkoar-koar tentang ketidakadilan, seakan-akan laki-laki disalahkan. Oh, ini tergantung. Menurut aku ya, orang yang fight for women's right ada dua kubu. Satu itu they see men as evil, semuanya salah cowok. Cewek gini-gini itu semua salah cowok. Ada lagi yang lebih fair yang menganggap bahwa cowok itu sebagai ally. Dengan cowok kita bisa bersama-sama bisa mencapai suatu equality. Kita tuh enggak membanding-bandingkan kayak siapa lebih susah, who has it worse, tapi kita tuh ketemu di tengah supaya equal for everybody. Jadi saya yakin Mbak Ellen dengan Mbak Tri ini pasti yang nomor 2. Tapi semoga semoga Mas. Wah, bahaya Waduh, juga. Bahaya nih. Tapi begini, ini tahun 2021 lah kan. Teman-teman seperti Mbak Ellen, Mbak Tri itu masih mengalami nggak? Mengalami tidak rataan atau perlakuan yang berbeda lah, perlakuan yang berbeda saja. Pasti bakal tetap ada ya. Mungkin Tri bisa mulai dulu deh, soalnya di Medan aku tahu stereotip cewek harus gini itu lebih kuat daripada misalnya di kota-kota gede seperti Jakarta, Singapura gitu. Apa Mbak Tri pernah mengalami kayak ini boleh pengalaman pribadi loh Mbak Tri. Ini boleh pengalaman pribadi juga. Cewek itu harus gini-gini, coba dikasih contohnya yang nyata gitu. Cewek harus Ini boleh pengalaman pribadi juga nggak apa-apa. Ya. Ini kayak setengah maksa curhat ini kayaknya. Ini setengah maksa ini. Ini setengah mancing untuk curhat ini. Banyak sih ya kalau dibilang perbedaan diperlakukan ya perlakuan atau ya salah satu contohnya aja dengan umur yang sama. Kenapa laki-laki tidak pernah ditanyakin lu kapan married, sedangkan yang perempuan selalu ditanya itu kapan married dari segi umur dengan umur yang sama. Kalau perempuan dari umur berapa itu mulai ditanyakan tuh? Kalau perempuan setahu saya itu pasti sudah 20-an deh kayaknya. 26 ya 25 itu ke atas sudah ditanyain. Sementara laki-laki kalau coba ngomong 25 mau married pasti respon orang-orang masih muda banget, ngapain cepet-cepet married, cari aja dulu kerja karir atau gimana gitu. Tapi untuk perempuan langsung ditanyain, udah 26 lu belum mau kawin, kan gini langsung panjang itu. Seperti di bahasa Hokkien ada sebutan lau chu ni, which means perawan tua atau leftover women. Kenapa nggak ada leftover men? Padahal populasi lebih banyak cowok. Seharusnya banyak cewek. Enggak, kalau misalnya di Cina leftover women, there are more men than women in China. Jadi kenapa sebutannya leftover women and not leftover men? Terus yang kedua, tadi ada umur, ada soal laut suni lagi ya, ada leftover women. Dengan background pendidikan atau karir yang seimbang, itu pasti bakal yang diomongin lebih perempuan daripada yang laki-laki. Kalau perempuan misalnya punya pemikiran, gue mau S2 lagi deh, atau gue mau kejar karir lagi deh, dengan yang sama ya, dengan ambisi yang sama, dengan visi yang sama, pasti yang perempuan bakal dari society, apakah entah dari keluarga, teman atau apa, pasti bakal expect, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi, jangan pinter-pinter kali lah, susah cari suami. Iya bener, jangan pinter-pinter amat. Terus lu ngapain kerja banting tulang, ngumpulin uang segitu banyak gitu, ngapain gitu, mending lu kawin-kawin aja udah gitu. Tapi pernah nggak itu ditujukan ke laki-laki? Lu ngapain sekolah tinggi-tinggi, capek-capek ngabisin uang? Nggak pernah kan? Gitu. Seakan-akan passion perempuan itu cuma tidur, makan, dan di rumah. Seakan-akan perempuan itu nggak ada passion. Tunggu, tidurnya kayaknya nggak ada ya. Itu dibuat-buat aja. Saya nggak pernah dengar ada cewek kerjanya tidur aja ya, begitu. Kayaknya sih nggak ada ya. Ya misalnya. Kalau apa dipaksa bisa masak gitu masih relevan nggak sih? Atau masih ada isu-isu seperti itu nggak? Udah kamu yang penting bisa masak mie, masak air, masak nasi gitu. Tergantung ke masing-masing kali ya. Tapi ada beberapa yang saya tahu itu selalu ada pembahasannya, kalaupun sudah married, sudah punya anak, minimal wajib bisa masak sendiri. Kayak komen-komen yang kayak misalnya cewek bisa masak, orang selalu komen, wah siap nikah nih. Iya bener. Ya kenapa coba? Padahal masak mie doang ya. Siap nikah nih. Tapi kalau kita lihat dari arah sebaliknya,
kalau cowok yang sudah mapan kerja juga dibilang, oh siap nikah nih. Maksudnya memasak dan bekerja itu dua-dua adalah aktivitas sebenarnya, dan dua-dua dua-dua bisa mendapat duit, kita bilang kalau memang mau. Jadi sebenarnya menurut saya ya apapun ceritanya, ekspektasi terhadap cowok dan cewek itu sama sebenarnya. Ada satu level di mana si cewek sudah siap nikah, ada satu level si cowok sudah siap nikah, gitu. Tapi ya aktivitasnya berbeda. Ya, cuma kenapa aktivitas yang spesifik di tie to a specific gender gitu. Aku mau share kayak satu cerita sih. Jadi kemarin aku baru baca di Reddit, kalau misalnya kamu ke Google Translate and you type misalnya bahasa Indonesia, dia memasak, dia berinvestasi, dia membersihkan rumah, dan dia bekerja. Somehow Google Translate kayak artificial intelligence-nya, walaupun bahasa Indonesia itu gender neutral, dia mentranslate misalnya dia memasak itu sebagai she, pronoun cewek. Dia berinvestasi itu dia pakai pronoun cowok, he invest. Oh ya? Jadi kayak iya benar-benar. Jadi it's like so ingrained in the society sampai komputer aja tahu gitu. Kalau boleh saya respon, kalau Doni tadi ada yang mau respon. Mungkin pertama dari umur, ditanyain kapan nikah begitu menginjak usia 25 tahun. Dan banyak lagi komen-komen, cewek. Dan banyak lagi komen-komen yang tidak menyenangkan lainnya. Saya setuju, itu semua tidak masuk akal dan tidak menyenangkan. Tapi kita harus ingat, kita sebagai manusia baru 500-400 tahun yang lalu masuk ke zaman industri. Kita baru 400-500 tahun keluar dari hutan. Membangun kota, membangun kerajaan, dan segala macam. 60.000 tahun lamanya kita tinggal di gua, di hutan. 60.000 tahun kita sudah diprogram bahwa laki-laki badannya lebih besar, lebih agresif, keluar rumah, berantem sama harimau, singa, segala macam, cari makanan, bawa pulang, kasih makan anak dan istri. Itu terjadi selama 60.000 tahun terakhir, sampai kita menemukan roda, sampai kita menemukan senjata, dan segala macam, baru itu persepsinya diganti. Kita gak bisa mengharapkan orang berganti secepat itu, di mana 60.000 tahun lamanya turun-temurun sudah masuk ke dalam DNA kita semua, bahwa ada perbedaan tugas dari dua gender ini. Tapi kan sebenarnya ada juga culture kayak matriarki dan bukan patriarki, kayak culture tradisional yang di mana wanita itu kepala keluarga. Ya, tapi culture ini minim di society, gak muncul secara sporadik di seluruh dunia, dan itu muncul setelah ada kebudayaan, di mana itu sudah 10.000, 5.000 tahun yang lalu. Tapi selama 50.000 tahun lebih, kita masih kera loh, kita masih tinggal di hutan, masih belum ada apa-apa, masih belum mandi, masih belum tahu apa-apa, masih manjat pohon lagi. Nah, ketika ekspektasi ini dipindah ke masyarakat modern, kita juga harus tahu perempuan ada masa untuk melahirkan yang sehat. Anda kalau lewat usia 45 mungkin sudah mulai disarankan ya avoid gitu, jangan melahirkan lagi. Di atas 50 tahun jangan melahirkan lagi. Cowok shelf life-nya lebih panjang. Ini biologi, kita gak bisa memungkiri ini kan. Ada masa wanita di mana dia sehat untuk melahirkan, masa laki-laki untuk melahirkan, mempunyai sperma atau jumlah sperma yang baik lebih panjang. Jadi kalau ditanya kapan nikah untuk perempuan lebih dini, saya rasa masih normal. Saya rasa itu mungkin menyebalkan, sangat menyebalkan, tapi ada logikanya di balik ini. Tapi kan nggak semua cewek mau punya anak. Iya, bukan gitu. Maksud saya ada logikanya kenapa orang mempertanyakan ini. Logikanya itu ya dua. Satu, memang waktu rentan cewek lebih pendek, dan dua, selama 60.000 tahun hidup itu seperti itu, gak ada orang bikin apps, gak ada orang wanita karir, gak ada orang jadi pilot gak ada gitu. Tinder ya. Dulunya itu ya, kamu cewek melahirkan anak, membesarkan anak, hidup kita cuma 30 tahun sudah mati gitu. Orang dulu mana ada yang hidup sampai umur 80 gitu. Waktu kita di gua-gua itu 30 tahun, 40 tahun udah selesai hidupnya. Jadi kita gak bisa ekspektasi manusia berubah begitu cepat. Ya, of course. Nah, Laus Huni itu ya saya rasa itu diksi yang sangat tidak baik. Tapi saya rasa itu cuma di culture tertentu saja. Ya, ada leftover women, tapi apakah tahu ada beta male juga? Beta male itu ya untuk cowok yang becut tahu katanya, nggak bisa jadi pemimpin gitu. Nah, itu juga sangat menyakitkan. Iya. Apakah ada beta women? Tidak ada kan? Women ya women saja begitu.
Nah, saya rasa dari segi itu agak imbang. Kita juga ada fair share of hinaan-hinaan terhadap laki-laki juga. Kalau laki-laki tidak sukses, society menghujat laki-laki ini. Sangat-sangat menghujat sekali. Hidup di bawah ketiak istri itu Mas katanya. Makanya menurut aku kayak to strive for equal right itu bukan cuma cewek doang, bukan cuma soal belain cewek, tapi belain cowok juga. Jadi dua-duanya ketemu di tengah, bukan masalah ngebandingin who has it worse, siapa masalahnya lebih gede, tapi kita dua-duanya acknowledge aku ada masalah, kamu ada masalah, kita ngerti satu sama lain, iya kita strive for the best for each other gitu aja. Ini bukan perang gitu, ini tuh kerjasama. Sebenarnya bukan, kita juga cewek nggak expected gimana sih, tapi kalau poin gua sih, kalau dihadapkan pada situasi yang sama, ya jangan mempermasalahkan gender, tapi bukan berarti kita cewek juga gua harus yang utama gitu, juga bukan begitu. Tapi kalau sudah dihadapkan pada situasi yang sama, misalnya kayak tadi untuk karir, untuk atau yang lain, ya jangan dipermasalahkan gendernya itu, jangan menganggap langsung lu cewek mundur aja gitu, jadi back up aja, itu yang cowok duluan kan, bukan itu gitu. Oke. Cowok harus jadi bos, cewek jadi sekretaris gitu kan. Oke. Jadi contohnya. Poin gua sih. Tapi saya tertarik gitu, Mbak Ellen dengan Mbak Tri. Misalnya ya, Anda ini dikasih jabatan lah, sekarang misalnya manajer ya. Sebenarnya ya di hati terdalam Anda itu, kalau misalnya ada lamaran kerja ya, bawahan Anda itu, Anda milih cewek atau milih cowok sih? Atau Anda objektif sekali milihnya kemampuan dan berdasarkan skillnya dan sama gaji lah pasti. Iya, kemampuan dong. Amin kalau jadi. Boleh saya tanya, ini perannya apa? Ya kerja lah Mas. Kerja apa Mas? Kita asumsinya equal kan, kayak cewek cowok equally good in that field. Kita gitu aja asumsinya biar adil. Jangan yang kayak construction worker atau something yang harus pakai fisik gitu atau yang gimana. Jangan. Asumsinya skill aja. Kerjaan Anda aja, misalnya kerjaan Anda saja saat ini, Anda akan memilih laki-laki. Milih skill dong. Milih skill. Tapi it shouldn't even be a matter. Di hidup ini gak semua pekerjaan itu seperti ini. Gak semua kerjaan itu adalah ilustrator, IT. Pekerjaan itu begitu banyak, dan kita gak bisa memungkiri banyak pekerjaan yang memang cowok lebih baik dan banyak pekerjaan yang cewek lebih baik. Ada yang gak bisa, emang begitu adanya begitu. Cuman apakah kita mau dibutakan oleh semua itu? Kayak misalnya kamu, misalnya apa sih field yang cowok lebih baik contohnya? Saya bisa kasih contoh, mungkin kalau field yang rata-rata cowok lebih baik, mungkin jadi polisi. Polisi yang di lapangan, bukan polisi investigasi orang, bukan detektif. Jadi, kalau misalnya suatu hari ada cewek lamar jadi polisi, dia lebih tinggi, lebih kuat daripada cowok. Apakah kamu akan memberikan dia fair treatment? Of course yes, right? Tentu. Bukan cuma karena dia cewek terus no. Ya sama. Tentu. Ya sama seperti itu juga. Kira-kira kemampuan sebenarnya. Tentu Anda lihat kemampuan, tapi kadang ketika Anda tidak ada kesempatan untuk men-screen kemampuan ini, apa yang Anda lakukan? Misalnya, filter pertama gender pastinya. Tapi itu misogynistic. Misalnya ya. Kalau jadi teknisi mesin kopi mungkin dipilih cowok nih, bisa ngangkat barang kan. Ya, kita nggak tahu kan. Kita melihat orang, kita mana tahu tenaganya berapa besar. Kita mana tahu dia bisa mengangkat mesin kopi atau tidak. Ini tuh makanya kayak pas lamaran pekerjaan ada interview, ada tes. Itulah gunanya interview. Ya, itulah gunanya interview. Ketika interview itu bisa digunakan dalam waktu yang cukup untuk men-scan calon pekerja Anda. Tapi katakan saja misalnya ada hal-hal yang Anda harus cepat memutuskan. Anda harus hire seseorang bouncer misalnya di klub. Anda harus hire orang yang biasanya entah cewek atau cowok, badannya besar, mukanya seram, ideally bikin orang takut kalau ada tamu macam-macam. Apakah cewek masuk ke bayangan Anda? Kalau misalnya ceweknya jago martial arts, why not? Kalau ceweknya dateng, aku tuh judo kayak champion. Aku tuh bisa kungfu. Ya, tapi itu kan skill Anda di dalam. Saya baru bilang, Anda cuma perlu memperlihatkan bahwa Anda itu menakutkan. Enggak, cuman what kind of job application lu nggak baca resume? Pasti lu lihat dong resume dia. Iya juga sih. Semuanya. Nggak mungkin lu lihat lu cewek, lu cowok. You're hired just because you're a guy. Enggak, saya tahu. Tapi apakah Anda nggak pernah di perusahaan ketika mau hire orang, gak ada waktu buat interview. Anda cuma ada 15 menit, 20 menit. Then don't hire.
Nah, itu That's dia. a bad hiring practice. Di hidup, Iya, di hidup, benar. I'm Di hiring hidup like that, banyak- you know. di hidup banyak hal-hal yang nggak sempurna. Kita nggak bisa selamanya berpedoman pada hal-hal yang bisa. Kadang informasi yang kita dapat ya itu saja begitu. Pada saat Anda nggak dapat semua informasi ya Anda pakai apa yang masuk akal gitu. Misalnya Doni mau hire orang buat angkat mesin kopi. Anda ada 2 orang, satu orangnya cewek, badannya 150 cm, tapi dia itu sebenarnya sangat kuat. Satu lagi orangnya 2 meter, cowok, kekar begitu badannya. Doni nggak ada waktu untuk tahu siapa yang bisa angkat. Secara logika, untuk ngangkat barangnya bolak-balik dari mobil pick up turun, naik turun. Saya ragu kalau ada orang yang pilih cewek yang badannya kecil. Secara Iya. first screening ya, kita bilang first screening. First screening, ya. Dia pasti langsung First screening, cowok. ya. Tentu First kalau Iya. saya diberi seminggu, 2 minggu, budget gak terbatas, ngetes kekuatan mereka ya saya tes. Dan rupanya cewek yang menang ya saya hire ceweknya. Ngetes Tapi Anda angkat nggak mesin bisa. berapa lama sih? Bukan, Ngetes angkat mesin kan berapa contoh. lama sih? Nggak, Ini contoh saja kan. Iya. Enggak gini. Tapi kalau dengan cara pemilihan dengan berdasarkan lu cewek lu cowok tanpa memperhatikan skill ya udah take a risk kalau tuh ntar Ya, orang tuh nggak bisa benar. kerja. Benar. Jadinya ya Poin itu bakal lebih buang waktu lagi, bakal tetap ngulang-ngulang lagi gitu. Iya. Tapi di beberapa kasus extent kan cewek itu kalau udah dalam posisi yang kepepet bener ya, dalam posisi yang bener-bener kejepit bener, semua pekerjaan dilakukan loh. Kan ada beberapa contoh yang jadi itu nyetir yang truk yang gede yang cowok. Ya udah. Hal itu ada. Saya nggak memungkiri bahwa ada cewek yang sangat skill, ada cowok yang sangat skill. Tapi kita nggak bisa memungkiri ada titik-titik di mana cowok excel memang jauh lebih banyak di bidang tertentu. Dan ya benar. Nah itu tadi poinnya itu bukan mau berarti semua pekerja itu harus dipertimbangkan cewek juga. Tapi kalau memang ada di situasi yang sama, jangan dipermasalahkan cowok ceweknya gitu, dikasih kesempatan yang sama. Ya, Equal opportunity. Ya, Iya. di Indonesia syukurnya sudah pernah ada presiden wanita. Jadi ya paling tidak sudah ada gender equality-nya kalau di Indonesia. Ya, Tapi saya tertarik begini. Misalnya begini, apakah di pekerjaan Anda saat ini itu dulunya lebih bias ke satu gender atau tidak? Misalnya kalau saya bayangkan ilustrator, misalnya orang lebih percaya cewek aja karena cewek lebih punya seni gitu. Ada nggak sih atau kalau malah bidang kebalik sebenarnya? sih enggak sih, kayak I would say lumayan equal sih. Cuman aku dulu pernah kerja di advertising dan kebanyakan profesional di advertising itu cowok. Kayak especially di leadership level, kayak creative director, CEO, COO itu kebanyakan cowok. Kenapa Ya, tidak ada emang ceweknya? Atau lebih sedikit ceweknya menurut pengamatan Anda? lebih sedikit ya, tapi bukan berarti ceweknya lebih nggak mampu. Maksud Doni, kenapa ada fenomena cowoknya lebih banyak? Ya. Kira-kira. Mungkin aja, ini aku tuh dari pendapat aku sendiri ya, bisa aja observasi aku salah. Tapi bisa aja cowok mau naikin cowok juga. Itu bisa satu. Atau mungkin mereka merasa cewek emosional. Atau cewek nanti bakal hamil, melahirkan, terus stop kerja. Bisa aja. Karena ini tuh benar-benar salah satu isu yang bikin cewek susah naik di perusahaan. Kayak misalnya di Indonesia, kalau misalnya cewek nikah, pertanyaan pertama yang orang tanya, kapan kamu quit? This still happens. Bukannya anak yang mau berapa ya? Enggak. Biasanya kalau misalnya orang baru dilamar, pertanyaannya, kapan quit gitu. Pasti itu lumayan common pertanyaannya, even sekarang. Jadi ada bulan ekspektasi madu aja bahwa, belum udah mau desain. Jadi itu kayak ada ekspektasi cewek itu harus gini gitu. Jadi kayak susah buat naik juga. Mungkin untuk nambah di sana, Anda kalau pernah bayar asuransi, harga asuransi mobil buat cowok dan cewek itu beda. Cewek lebih murah. Iya. Cewek jauh lebih murah. Kenapa bisa begitu? Karena secara rata-rata cewek lebih hati-hati dari cowok. Iya benar. Nah itu cowok gak bisa memungkiri ini. Memang cowok secara umum lebih agresif, lebih mengambil resiko, dan dalam menyetir ini gak baik. Rata-rata ya lebih sering kecelakaan, akibatnya asuransinya lebih mahal. Kalau cowok demand equal price buat asuransi, itu namanya cowoknya bego. Dia tidak peduli terhadap fakta-fakta di lapangan. Memang cowok secara rata-rata, bukan semua ya, ada cowok yang sangat hati-hati, tapi cowok secara rata-rata memang lebih agresif dan lebih kurang hati-hati.
poin ini mau saya bawa ke tempat kerja, di mana ada tempat-tempat pekerjaan yang membutuhkan emotion yang banyak cewek miliki. Dan cewek akan sukses di bidang ini jauh melebihi cowok. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan, mungkin advertising, mungkin brain surgeon atau dokter bedah, dokter jantung, yang perlu kerja sampai larut malam, perlu berani megang barang-barang jijik, darah, urat, dan sebagainya. Mungkin ya, ini bayangan-bayangan saya saja. Di mana orang-orang seperti ini biasanya cowok. Jadi kadang terlihat ada preference terhadap gender, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya gendernya memilih jalur-jalur masing-masing, tapi seakan-akan ada perbedaan. Tapi sebenarnya itu cuma biologis saja. Memang emosi cowok dan emosi cewek, preference cowok, preference cewek itu beda. Seakan-akan ada perbedaan, tapi ya kebetulan bidang-bidang yang cowok unggul bayarannya sangat tinggi. Mungkin dirasa seperti itu. Jadi ada anggapan kurang adil. Tapi sebenarnya menurut saya sih lumayan adil. Memang Anda pilih, memang satu gender pilih ke sana, satu gender pilih ke tempat lain. Kebetulan harga yang ini lebih tinggi gitu. Menurut aku nggak bisa dipukul rata begitu ya. Karena itu berarti kamu bilang aku suka apel, kamu juga pasti suka apel gitu. Atau misalnya kamu cowok, kamu pasti suka nonton film ini gitu. Padahal kan enggak juga, kayak manusia-manusia itu ya individu dengan keahlian masing-masing. Bukan karena mereka terakhir dengan suatu gender, then they are an expert in this thing. Atau karena mereka misalnya cewek, berarti pasti hobi masak gitu. Itu enggak sama sekali sih. Jadi mungkin biasnya ada berdasarkan statistik, tapi nggak bisa dipukul rata. Jadi dengan cara kalau misalnya kamu hiring bias seperti itu, bisa aja kamu itu kayak gimana ya, either salah hire atau miss out on like a good hire juga. Fair nggak sih? Tapi Mbak Ellen dengan Mbak Tri ini pernah men-challenge nggak keputusan sesuatu yang menurut Anda itu bias gender gitu? Aku selalu pengalaman challenge Anda. sih. Aku kemana-mana Contohnya? belajar sama orang. Contohnya? Wow. Kalau aku sih biasanya, lucky ini semenjak aku tinggal di Singapura, jarang ada orang stereotip gender ke aku. Tapi jujur kalau misalnya aku balik ke Indonesia, ada banyak banget kayak ekspektasi yang orang-orang hadapkan ke aku gitu loh. Kayak misalnya Contohnya? harus nikah, kayak harus nikah, terus kayak harus bisa masak, harus bisa bersih-bersih, harus expect. Tapi Mbaknya bisa kan ya itu ya? Mbaknya bisa kan ya itu ya? Gak bisa. Oke. Jujur sekali Anda. Gak bisa. kayak harus expect suami aku provide buat aku gitu. Tapi Kayaknya ada niat semuanya- untuk belajar kan ya? Enggak ada. Kayak misalnya even kayak teman-teman orang tua aku gitu, kayak bias ini menurut aku banyak datang dari generasi yang lebih tua sih. Kayak sering nanya, oh anak kamu belum nikah ya, belum punya anak ya. Tapi nggak pernah ada orang yang nanyain itu kepada adik. Padahal adikku hampir seumuran sama aku. Nih adiknya laki-laki ya? Cowok Ya, oke. Ya. Saya tuh membayangkan begini. Jadi kadang mungkin ibu-ibu itu kehabisan topik ya. Kalau nanya, kekayaanmu berapa kan nggak benar kan pertanyaannya. Mestinya nanya anakmu berapa kan gitu loh. basi ya. Iya. Kalau nanya kekayaanmu berapa sekarang kan nggak boleh gitu. Bisa aja sih, cuman masalahnya kebanyakan itu yang kayak bener-bener ngompor gitu loh, bukan cuma sekedar basa-basi. Kayak anaknya udah segini loh, anakmu masa nggak ada gitu. Iya. Nah, Jadi ya, bahan jadi- perbandingan ya. Iya, jadi Mungkin mau perbandingan. dikenalin itu saya positifnya mungkin mau dikenalin yang udah mapan kan daripada mbaknya terus berusaha mencari jalan gitu kan. Tadi ini saya sebenarnya setuju sama Doni. Mungkin pertanyaan harus nikah ini dalam frame yang friendly, tidak ill-fated Oke, mungkin. kalau misalnya pertanyaannya lebih ke mereka nanya sekali, terus langsung drop, itu it's fine. Oke. Tapi kalau sudah yang kayak, oh anakku gini-gini, kenapa anakmu enggak? Itu Itu sudah sudah Ah, yang ya. irritated. Or- Itu sudah or- irritated. Or maybe they're proud of themselves. Ya. Tapi kenapa harus Lebih- menjatuhkan orang lain? Oke. Seakan-akan bila Bah, aku punya, bener. kamu nggak It's- punya. Human nature. Then that's not human nature. That's not human nature, karena teman-teman Mbak Tri. nggak ada yang seperti itu. Hey guys, tahu nggak podcast ini direkam pakai Anchor? Anchor itu adalah platform gratis untuk buat podcast lo sendiri. Ngerekam di Anchor itu mudah banget, literally mudah banget dong.
lo bisa ngerekam semua episode podcast dari HP ataupun komputer. Zaman sekarang nih ya, HP kalian itu mikrofonnya udah canggih banget. Ada noise cancellation, ada volume normalizer-nya juga. Jadi ngerekamnya pakai HP aja, nggak usah ribet beli mic khusus lagi. Anchor juga bakalan publish podcast kalian di platform seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform streaming podcast lainnya. Podcast kalian juga bisa dapat uang loh di Anchor ini. Nggak terikat dengan berapapun pendengar podcast kalian. Seru kan? Semua yang lo perlukan untuk buat podcast, semua udah ada di Anchor. Kata pepatah nih ya, nggak coba maka nggak sayang. Nah, download dong aplikasinya Anchor, A-N-C-H-O-R, di HP-mu dari Google Play Store ataupun Apple Store. Atau bisa juga langsung kunjungi websitenya dari laptop di anchor.fm untuk mulai langsung. Yuk,